orang-orang yang di teater keliling juga itu volunteer itu emang nggak ngejar apa-apa juga, nggak ngejar yang kayak berbau material ataupun kayak apa ya, mungkin kayak flexing karya atau gimana gitu. Mereka cuma emang passionate aja di sini. Kalau nanti di Agustus itu kita bakal bawain How High Rail ke 5 kota di Indonesia. Jadi kita selama bulan Agustus. Jadi dari 18 Agustus sampai 31 Agustus itu kita berangkat tour. Jadi emang namanya teater keliling. Jadi emang ada harus keliling. Ya. Benar-benar. Jadi emang jadi pemain inti yang kemarin tampil di Jakarta itu rata-rata pada pekerjaan 9 to 5 ya kayak. Dan gak bisa izin selama 2 minggu lamanya gitu. Jadi emang aku percaya sama orang daerah karena kayak mereka bahkan ada yang lebih baik gitu. Maksudnya gerakannya wah emang dancer gitu. Sebenarnya kalau buat improvement ke Agustus nanti itu totally different karena emang kayak dari segi venue jauh beda banget kalau misalnya di Grand Indonesia dan juga di daerah nanti kita ada yang di lapangan, ada yang di aula SD. Oke, jadi untuk project berikutnya sebenarnya projectnya paralel. Jadi ketika kita berangkat 18 Agustus nanti itu kita hari itu juga kita open audition online untuk pementasan teater keliling tahun 2025. Untuk judulnya belum bisa aku spill sepertinya. Cuma bakal ada open recruitment itu tadi ya. Open audition jadi. Teater Keliling Indonesia berhasil menampilkan sebuah performance teater dengan tajuk Aku High Rail pada Mei yang lalu. Nah, kali ini Teater Keliling Indonesia akan kembali menampilkan performance dengan tema yang sama nih. Dan saat ini kebetulan gue Leon Wical, Swan Tete udah duduk bareng bersama dengan 2 orang narasumber spesial dari Teater Keliling Indonesia. Ada Umi dan Galuh. Selamat siang Kak Umi, Kak Galuh. Siang. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, kalau aku sehat. Alhamdulillah baik. Oke. Kak, tadi kan udah aku spill nih di depan bahwa Teater Keliling Indonesia ini sudah mementaskan tajuk Aku High Rail pada Mei yang lalu. Nah, boleh diceritain kemarin gimana nih vibes-nya ketika penampilan pertama Aku High Rail nih? Alhamdulillah so far so good ya. Maksudnya kemarin responnya juga banyak yang positif juga karena jarang juga yang angkat high rail buat dijadikan sebuah musical ya kita bawainnya gitu. Jadi ketika itu diangkat dan dijadikan sebuah musical itu pada senang sih karena jadinya tahu ternyata high rail itu nggak cuma sebatas penyair aja, ternyata ada sisi romantisnya, ada sisi perjuangan kepahlawanannya juga melawan penjajah dan ternyata melawan penjajah itu nggak cuma tentang kayak kita bawa bambu runcing atau pakai senjata, enggak, tapi dengan sastra atau bahasa itu juga bisa buat melawan penjajah seperti itu. Gitu. Oke, katanya kemarin dari keluarganya si Hairil Anwar ada yang datang ya? Iya, ada yang datang. Itu gimana tuh respon dari keluarganya Kak Galuh? Respon dari keluarganya Hairil Anwar? Kebetulan tuh keluarganya kalau nggak salah kita tuh sempat berkunjung ke anaknya itu beliau itu jadinya menceritakan sih bagaimana sosok bapaknya dan bagaimana dia kan ditinggal oleh bapaknya itu masih kecil tapi bagaimana dia tahu sosok bapaknya itu penggambarannya ke kitanya juga mereka jelasin dari mungkin ibunya karena dia dibesarkan oleh ibunya. Oke, berarti dengan adanya Teater Keliling Indonesia ini anaknya seperti di-remind kembali ya gimana sosok ayahnya ketika dia waktu masih kecil gitu ya. Saling giving feedback aja sih Kak, karena pas kita mau bikin high rail ini juga pas pertama kali kunjungan ke anaknya juga kita juga jadinya tukar wawasan ya sama anaknya juga kayak kita juga pengen tahu in real life tuh Hairil Anwar tuh seperti apa sih, habit-habit yang unik dari Hairil tuh seperti apa dari anaknya langsung nih, anak satu-satunya. Jadi di situ juga kita akhirnya bisa mementaskan secara baik dan anaknya juga responnya positif. Oke, Kak Umi ini kan sebagai pimpinan produksi. Nah, gimana sih cara ngedevelop orang atau tim segitu banyaknya? Pasti kan yang terlibat nggak cuma 1, 2, 3 orang ya. Dan bahkan ada beragam macam latar belakang dari mereka, yang ada yang kuliah, ada yang kerja. Gimana tuh cara ngedevelop timnya? Waduh, emang sih talent management tuh susah banget karena emang
namanya juga orang-orang pasti punya prioritasnya masing-masing, punya kesibukannya masing-masing gitu. Dan ini kita juga istilahnya voluntarily gitu. Dan gimana ya caranya, kita mungkin kayak pas pertama kali ngebentuk tim itu kita bangun visi misi dulu kali ya, visi misi timnya terlebih dahulu. Jadi tahu nih ini arahnya mau kemana, tujuannya apa, dan dengan tujuan dan juga arah itu bisa memupuk komitmen mereka gitu sih Kak, buat tetap stay di sini. Karena sebenarnya orang-orang yang di teater keliling juga itu volunteer itu emang nggak ngejar apa-apa juga, nggak ngejar yang kayak berbau material ataupun kayak apa ya, mungkin kayak flexing karya atau gimana gitu. Mereka cuma emang passionate aja di sini dan emang seneng. Orang-orang yang perform itu emang seneng dan seneng perform. Jadi mau apapun itu, whatever it takes ya mereka ya join aja dan tetap ada di teater keliling gitu. Jadi aku juga nggak yang sampai mecut atau banget gitu enggak ya. Kayak kalau nggak datang segala macam denda 10 juta, nggak gitu juga cara permainannya gitu sih. Jadi emang tanpa dibilangin pun mereka harusnya udah profesionalism buat datang dan komit buat latihan sih. Oke, menarik banget ketika tadi Kak Umi bilang bahwa mereka itu datang nggak karena materi atau nggak karena ngejar sesuatu. Nah, kalau menurut Kak Umi sendiri, mereka tuh pengen apa sih ketika mereka memutuskan terlibat dengan teater keliling Indonesia, khususnya di project Aku Hairil ini? Klise sih, cuman kayak emang pengen belajar sih menurut aku. Mungkin itu alasan semua orang, tapi itu emang benar. Karena orang-orang zaman sekarang tuh lumayan haus juga akan ilmu gitu. Apalagi orang-orang yang emang di bidangnya kayak misalnya emang pengen banget belajar seni lebih jauh, seni peran gitu ya, mereka mau lakukan apapun itu yang mereka bakal join gitu. Mau jadi bagian di belakang layar, di depan layar, ada audisi ikut-ikut aja, yang penting bisa berkarya. Itu sih paling. Oke, Kak Galuh nih sekarang sebagai koreografer ya. Nah, ini kan tidak semua orang yang terlibat di sana itu background-nya dari dancer atau penari. Nah, gimana cara Kak Galuh ngelatih sebegitu banyaknya volunteer yang terlibat di situ, Kak? Ya sebenarnya walaupun mereka nggak ada basic tari, tapi setiap orang pasti bisa bergerak ya. Nah itu tuh, ya itu dasar sebenarnya sih. Kayak itu bisa dilatih dengan kita pemanasan dulu agar badannya lebih bisa lebih ada pemanasan ya? Iya. Oke. Iya, karena itu juga bisa melatih kita badan supaya lebih lentur. Dan ya kau itu mungkin ya setiap orang beda-beda ya, tapi kita punya caranya, misalnya kayak lebih intens lagi latihannya, atau bisa kayak detailing lagi. Kayak setelah kita latihan bareng-bareng, kita detailing, misalnya Kak aku yang susah nih gerakan ini, oke kita detailing, kita ulang sampai benar-benar gerakannya bisa menyamai dengan yang lain gitu. Gitu aja sih kalau dari Kak Galuh nih kalau ngajarin tipikal orang yang sabar atau yang harus perfect dan keras nih? Campur sih. Campurnya gimana tuh? Karena terkadang tuh aku emang orangnya agak sedikit keras, tapi kalau untuk benar-benar kayak ini kayaknya butuh agak sedikit dikurangi gitu ya. Kayak oke, itu bisa santai untuk sejenak mereka. Tapi kayak kalau benar-benar kayak lo nggak bisa kayak gini, itu bisa kayak ada yang sedikit keras sih, tapi kayak demi kebaikan kan. Berarti lihat lagi masing-masing individu ya. Ini orang bisa dikerasin, atau kalau dikerasin malah dianya jadi loyo gitu ya? Iya, kayak di segmen-segmen tertentu lah, kayak ini udah hamil berapa, kayak nggak bisa kalian gerakannya cuma segini, misalnya kayak gitu. Itu mungkin agak sedikit lebih keras karena itu perlu sih. Tapi pernah ada yang bete nggak sih ketika misalnya Kak Galuh atau Kak Umi banyak tegas atau ngebentak kali ya dengan keras ketika memang mereka melakukan sebuah kesalahan atau gimana gitu? Pernah nggak mereka ada suatu titik bete terus habis itu ngambek nggak mau latihan atau gimana gitu? Oh pernah karena mungkin ya kita kan terluntar aja gitu ya jawaban kata-katanya gitu, tapi kayak ya udah setelah itu kita bakal maaf-maafan kayak maaf ya kalau misalnya tadi gue terlalu keras, atau misalnya maaf tadi kebentak gitu. Pada dasarnya kayak ya tujuannya kan baik untuk kayak supaya gerakannya selaras, gerakannya kompak dan bisa buat nampilin yang terbaik nanti buat pentas gitu sih. Oh berarti mereka juga paham ya bahwa profesionalitas ya di luar dari itu berarti. Kalau misalnya aku kan orangnya lembut ya. Oh oke. Terlihat. Maksudnya aku sebenarnya jarang yang kayak raging gitu, marah-marah gitu. Orangnya jarang gitu. Jadi kalau sekalinya emang bukan kerjanya nggak benar, cuman mungkin sekalinya mereka berbuat
kesalahan atau lalai atau kayak ya doing mistakes, setelah itu aku pasti bakal tegur dan kasih feedback sih. Kita nyebutnya feedback sih karena menurut aku dan menurut kita juga feedback itu buat belajar gitu. Artinya itu kita bukan menjatuhkan orang itu, tapi kita pengen dia buat belajar. Tapi abis udah dia buat salah, kita kasih feedback atau masukan nextnya lagi nih, oke, move on. Abis itu ya udah nggak ada personal beef atau atau yang lain. Emang just pure for work gitu ya. Karena biar lebih bagus juga. Oke, kita balik lagi ke project Aku Hairil ini kan udah tampil di Mei kemarin dan Agustus nanti bakal tampil. Ada nggak sih pembedanya Kak antara Mei dan Agustus nanti? Beda banget karena nanti kalau di Mei kemarin kan kita Aku Hairil-nya tampil 2 kali dan itu cuma di Jakarta dan di satu hari kan. Kalau nanti di Agustus itu kita bakal bawain Aku Hairil ke 5 kota di Indonesia. Jadi kita selama bulan Agustus. Jadi dari 18 Agustus sampai 31 Agustus itu kita berangkat tour. Jadi emang namanya tanda keliling. Jadi emang ada harus keliling. Benar-benar. Jadi emang tiap tahunnya kita itu ada program Indonesia Tour, bawain satu cerita ke 5 kota di Indonesia. Dan tahun ini kita bakal bawain Aku Hairil ke 5 kota dari 18 Agustus sampai 31 Agustus. Ada di Batu, Lumajang, sama 3 kota di NTT. Ada Larantuka, Eni, dan juga Labuan Bajo gitu di akhirnya. Gitu sih. Jadi kalau beda banget karena nanti kita kalau di Jakarta kan kita pure yang lain itu semuanya teater keliling, anggota teater keliling di Jakarta. Kalau nanti di Indonesia Tour nanti itu kita bakal kolaborasi sama teater daerahnya. Jadi masing-masing daerah itu kita dari sekarang sudah mulai latihan bersama walaupun secara online sama mereka. Bisa online teater gitu. Kalau dialog kita biasanya Zoom. Kalau misalnya buat koreo biasanya Kak Galuh bakal send video buat mereka pelajarin dari sana gitu. Jadi kita baru ketemu mereka tuh H-1 dan langsung latihan kolaborasi, baru besoknya pentas gitu. Jadi nanti ya gitu turnya itu kita datang, latihan kolaborasi, pentas, pindah kota lagi, latihan kolaborasi. Dengan pemain inti yang sama itu. Dengan pemain inti kebetulan ini juga jadi kendala juga. Jadi pemain inti yang kemarin tampil di Jakarta itu rata-rata pada pekerja 9 to 5 ya kayak. Dan gak bisa izin selama 2 minggu lamanya gitu. Jadi emang banyak yang diganti juga. Jadi aku yang tadi nggak main sama sekali yang kemarin di Mei, jadi aku main gantiin gitu. Harus in charge ya karena yang aku gantiin misalnya dia ASN dan nggak bisa izin gitu. Jadi banyak pergantian pemain juga sih Kak buat yang tour nanti gitu karena harus fleksibel gitu. Oke. Kak, ketika kolaborasi dengan teater di daerah nih dari Kak Galuh sendiri ya, ada nggak sih kesulitan ketika ngajarin mereka via virtual atau mungkin kekhawatiran nih ketika nanti teman-teman teater keliling Indonesia dari pusat datang ke daerah terus ternyata nggak sesuai ekspektasi yang gue bayangin, ada nggak sih kekhawatiran seperti itu Kak? Lebih ke kita tuh latihan itu secara bikin video ya, jadi mereka suruh bikin video. Mereka juga suruh bikin video? Iya, jadi mereka kayak latihan di video untuk aku tahu perkembangannya gimana. Paling kekhawatiran ada blocking sih karena kita kesana bakal ada blocking baru karena venue-nya juga belum tahu. Betul. Itu yang butuh kita adjust nanti. Aku khawatiran di sana tuh gimana. Untuk pelatihannya sih aku percaya sama orang daerah karena kayak mereka bahkan ada yang lebih baik gitu. Maksudnya gerakannya wah emang dancer gitu. Dan itu tuh menurut aku kayak kalau kita udah percaya jadinya bakal kita bakal latihan juga lebih gampang untuk ngajarin mereka nanti di sana gitu. Intinya saling percaya aja dan kayak percaya akan kita udah latihan walaupun kita berjarak ya, tapi kita tetap harus kayak ini bisa gitu. Paling ya kendalanya itu sih adjust blocking. Jadi itu bakal dilakuin H-1 pementasan di daerah ya. Kalau gitu bener-bener berarti latihan bersama langsung itu cuma sekali doang. Iya. 2 kali mungkin. Nah, ngomongin Aku Hairil yang sebelumnya lagi nih, evaluasi apa yang membuat itu menjadi improvement buat penampilan Agustus nanti? Dari Kak Umi dulu. Evaluasinya, ya mungkin evaluasi dari segi keartistikan kali ya. Karena kan sebenarnya kalau buat improvement ke Agustus nanti itu totally different karena emang kayak dari segi venue jauh beda banget kalau misalnya di Grand Indonesia dan juga di daerah nanti kita ada yang di lapangan, ada yang di
aula SD gitu-gitu, jadi emang beda banget. Tapi gitu cuman adjustment aja sih gitu. Mungkin dari segi keaktoran sama dari segi koreonya aja yang perlu ditingkatin, karena kan ini kan pemain baru juga, aktor-aktornya juga banyak diganti. Mungkin itu sih karena jadinya ngulik lagi dari awal gitu sih Kak, kayak belajar lagi, mupuk lagi rasanya, feelingnya di peran itu gitu. Jadi karena yang main kan beda orang gitu kan, jadi itu sih yang perlu di improve lagi buat yang Agustus nanti. Kalau misalnya evaluasi, bingung juga sih Kak, karena yang jadi beda orang juga kan. Jadi kayak mau evaluasi ya orang dia juga nggak bakal ngangkat gitu, jadi orangnya baru semua gitu. Jadi paling kita lebih ke adjustment sih Kak, gitu dari yang. Oke. Kalau dari Kak Galuh sendiri, evaluasi terkait koreografer misalnya nih, sempat nggak misalnya, lu kemarin ngedance jelek, lu jangan peran ini deh yang banyak dance, lu jangan di peran lain deh. Ada nggak yang kayak gitu-gitu? Enggak sih, itu udah disesuaikan mungkin ya. Dari peran-perannya. Paling ini sih ada beberapa gerakan yang kita sedikit improve gitu ya, karena kayaknya kita harus butuh lebih ngangkat daerahnya nih, misalnya gitu. Dalam cerita Hairil-nya ya. Jadi ada beberapa terus kayak ada beberapa gerakannya nggak efektif kemarin nih, nggak sama, nggak kompak. Gimana kita caranya supaya jadi lebih baik gitu. Nah, pakai kita ambil daerahnya, jadi ada beberapa gerakan yang sedikit diubah gitu, menggambarkan daerah betul itu sendiri gitu ya. Lebih ke daerah di cerita Aku Hairil-nya ini sih, misalnya kayak daerah Medan sana gitu. Kalau kan sebenarnya Hairil ini basicnya kan orang tuanya kan Padang dan Medan kan, di Sumatera Barat sama Sumatera Utara. Jadi kemarin tuh ada evaluasi juga, kayaknya terlalu banyak gerakan Sumatera Baratnya kita seimbangin, jadi makanya dengan Medannya. Iya, dia ada gerakan yang kita masukin gerakan-gerakan ala Sumatera Utaranya gitu. Jadi banyak yang diganti juga dari Oke, berarti untuk pemilihan artistik kayak penyanyinya dan sebagainya itu dari pusat juga atau di daerah juga ada Kak? Dari sebenarnya dari pusat kita cuma ngasih kayak kriteria dan juga peran-perannya, misalnya butuh dancer 4 gitu. Kalau buat pemilihan orangnya siapa aja itu kita serahin ke daerah sih Kak, karena ya betul kata Kak Galuh tadi, kita emang yaudah percaya aja sama penyelenggara daerah gitu ya, pasti mereka juga pilih ini buat yang terbaik. Oke. Kak, sekarang aku penasaran dengan pendanaan atau fundraisingnya. Tur di 5 kota ya, 5 kota berbeda selama 2 minggu itu kan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, apalagi mayoritas dari teman-teman yang terlibat adalah volunteer. Nah, dari Teater Keliling Indonesia sendiri tuh manajemen fundraisingnya sendiri kayak gimana? Apakah memang ada dapat sponsor dari pusat atau memang kerjasama nih fundraisingnya dengan teman-teman di daerah? Kita buat pendanaannya itu kita full support dari Bakti Budaya Jarum Foundation. Jadi untuk keliling itu emang tiap tahun tuh emang dari Jarum selalu support kita alokasi dana. Karena emang zaman sekarang tuh teater yang keliling Indonesia juga udah jarang, malah kayaknya aku tahunya cuma teater keliling aja gitu yang mau kayak pentas dari satu kota ke kota lain daerah gitu. Kalau buat di daerah sendiri itu sebenarnya kita bolehin mereka buat jual tiket. Cuman nanti tiketnya itu emang nggak kita ambil atau bukan buat teater keliling, tapi emang buat mereka juga gitu. Jadi buat mereka buat daerahnya juga, mungkin buat komunitas teaternya atau apa gitu. Jadi kalau misalnya mereka mau matokin harga tiket 15.000, 20.000 itu ya udah terserah mereka gitu. Balik lagi komunitas daerahnya masing-masing. Iya, itu buat kayak mungkin operasionalnya mereka atau gimana, itu kita serahin ke mereka aja gitu. Oke. Kak, dari keluarganya Hairil Anwar sendiri, apakah ada statement mau ikut nih keliling di 5 kota? Kayaknya sih enggak ya, soalnya kebetulan tuh anaknya langsung, jadi Ibu Eva itu udah sangat sepuh. Dan dia cucu-cucunya? Itu kurang tahu, tapi kemarin kita ketemu sama Bu Evanya langsung. Dan dia tuh ya untuk menjalani hidupnya aja kayak dia duduk di kursi roda kayak gitu. Nah itu tuh jadi kayak mungkin kurang memungkinkan kalau dia ikut tur gitu sih. Tapi untuk support dari mereka sendiri terhadap tur ke 5 kota ini full support ya dari keluarga. Itu kan kita mendatangi itu ibaratnya juga kayak meminta izin gitu untuk menceritakan sosok ayahnya gitu. Ya seperti Hairil Anwar seperti apa gitu. Jadi disambut dengan baik ya sama Bu Eva. Jadi kayak ya sudah, kita akhirnya menjalankan si Aku Hairil ini. Oke. Kami bilang bahwa untuk tiket dan sebagainya itu diserahkan ke masing-masing komunitas teater di daerah. Nah, kalau misalnya ada
fansnya Teater Keliling Indonesia di Jakarta nih yang pengen nonton itu gimana tuh akses tiketnya? Tetap sih tetap daerah. Iya, jadi ketika emang mereka yang dari Jakarta emang mau nonton spesial gitu ke daerah-daerah tersebut gitu, tetap kita minta untuk beli tiket buat di daerah juga, karena itu lumayan mendukung juga sih buat komunitas-komunitas daerah yang buat operasional mereka, mungkin kebutuhan mereka dalam menjalankan pentas kita, walaupun kita bakal fully support, kita ada alat-alat sendiri, mungkin mereka juga butuh untuk kayak persiapan kebersihan gedungnya, kita juga nggak tahu ya Kak, seperti itu gitu. Jadi itu kita balikin ke daerah juga sih. Atau bakal ada live streaming kah atau gimana? Ada di live Instagram mungkin, kalau misalnya di Instagram. Biasanya kita live Instagram ataupun di live YouTube juga bisa. Di YouTube bisa. Ya, cuman tergantung nanti kondisi kondisi daerahnya juga. Kalau misalnya mungkin kan kita bisa live YouTube. Oke, kayak tadi aku udah terspill sedikit bahwa setelah tour Aku Hairil ini bakal ada project lagi nih, Teater Keliling Indonesia. Boleh di-spill dong Kak, projectnya apa sih Kak? Oke, jadi untuk project berikutnya, sebenarnya projectnya paralel. Jadi ketika kita berangkat 18 Agustus nanti, itu kita hari itu juga kita open audition online untuk pementasan Teater Keliling tahun 2025. Untuk judulnya belum bisa aku spill sepertinya. Cuma bakal ada open recruitment itu tadi ya? Open audition, jadi masih in the vault ya judulnya. Cuman kalau buat aku mau nge-spill aja, kalau misalnya nanti dari tanggal 18 Agustus sampai tanggal 31 Agustus bakal ada open audition online buat pementasan Teater Keliling tahun 2025 yang pas banget sama ulang tahun Teater Keliling ke-51 tahun gitu. Jadi emang setiap tahunnya selain kita keliling, kita juga ada pementasan besar di Jakarta setiap Februari. Nah Kak Galuh, siapa aja yang boleh ikut open auditionnya Kak? Semuanya boleh ikut ya, semua boleh ikut. Nggak ada batasan umur, pekerjaan gitu nggak ada? Nggak ada. Serius nih? Serius. Even anak kecil gitu? Iya boleh. Oke. Lah, tapi kan bukannya Teater Keliling pasti udah ada gambaran projectnya mau cerita tentang apa dong? Iya. Oh di project itu tuh semua umur terlibat? Iya. Oh I see. Dan keperluan peran juga ya, jadi kayak terkadang juga ada minimal umurnya, dan itu kayak ya keperluan perannya apa, kalau butuh anak kecil ya why not untuk anak kecil ikut gitu. Kalau buat nanti sih everyone can join sih. Iya. Oke. Kak, kebetulan kita udah ada di penghujung podcast, nggak berasa udah 20 menit. Nah sekarang aku persilakan satu persatu menyampaikan closing statement buat masyarakat di luar sana. Boleh pesan untuk mereka atau komunitas-komunitas teater di daerah supaya tetap semangat mungkin untuk terus menggaungkan kegiatan-kegiatan teater untuk menceritakan cerita daerah mereka atau gimana pun itu pesan-pesannya. Silakan mulai dari Kak Umi, silakan. Kak Galuh. Oh Kak Galuh dulu. Sweet aja deh kayaknya. Boleh. Ini sih, teater itu sebenarnya ilmu kehidupan gitu ya. Dan kalian tuh bisa ngerasain apa ya? Indahnya berteater kalau kalian bisa ikut join di Teater Keliling. Promosi Teater Kelilingnya ya. Udah, oke, lanjut berarti Kami. Oke. Agak aku ya. Oke, kalau dari aku mungkin buat teman-teman semua jangan takut untuk memulai sesuatu yang baru, terutama dalam dunia teater ya, karena di teater itu nggak cuma belajar tentang teaternya aja, tapi belajar tentang how you live dan juga tata krama kehidupan juga. Aku banyak belajar tentang nilai kehidupan juga di teater, etika dan juga attitude juga, itu aku belajar juga di teater. Jadi buat teman-teman bisa banget mulai join teater dari kecil dari sekarang, karena teater itu suatu bentuk seni yang menurut aku lengkap ya, komplit gitu. Mantap, luar biasa. Thank you Kak Umi, thank you Kak Galuh. Semoga lancar buat turnya nanti. Kayaknya aku tertarik buat ikut open audition lagi dulu. Nanti berkabar ya videonya ya. Oke, siap. Oh ada video juga. Itu online dulu. Ntar aku jalur orang dalam aja deh. Thank you Kak Umi, Kak Galuh sekali lagi. Sukses terus buat kedepannya. Turun tangan. Terima kasih. Oke pejuang, itu tadi ngobrol inspiratif dan menarik barengan Teater Keliling Indonesia. Tetap pantengin podcast Wanted ya, karena next episode pasti akan ada narasumber menarik lainnya. Pejuang bukan, hadapi! Oke, mantap.
Yeay.